Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Batu Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MPD. Yang kami hormati Kepala MI Darus Sa'adah Karangtumpuk Panjang Gresik Bapak Muhammad Nadim SH SPD beserta rombongan. Yang kami hormati juga Ibu Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 2 Batu Bidang Humas Ibu Dr. Anda Wahyu Tri Anjani masih belum bergabung di ruangan ini. Kemudian bidang kurikulum Ibu Wiwi Sugiyarti MPD, bidang kesiswaan Ibu Eni Farija MPD, masih ada kegiatan di aula untuk anak-anak OSIS. Kemudian bidang sarana prasarana Bapak Muhammad dari SPD, Kepala Tenaga Administrasi Ibu Siti Zubaida SE beserta staf, Koordinator Proyek P5 Ibu Yusutisa SPD, kemudian tim kurikulum Ibu Dian Novi Alfianti SPD, serta Bapak Ibu tim kurikulum dan tim humas SMA Batu serta hadirin yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita tak henti-hentinya untuk selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini, detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, rezeki melimpah. Mudah-mudahan kita semua nantinya tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga rahmat azim dan salam bahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak lupa kami sampaikan terima kasih dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu guru dari MI Darus Sa'adah Karangtumpuk Panjang Gresik beserta rombongan yang telah berkenan berkunjung untuk kita bisa belajar bersama, menggali pengalaman, ide dan inovasi terkait kurikulum merdeka. Kami semua dari SMA Negeri 2 Batu sampai detik ini pun juga masih terus belajar. Semoga kita bisa terus berbenah bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankan saya Ali Muhsin sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini hingga akhir nanti. Untuk itu kami mohon menyampaikan susun acara pada bagian ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, keempat dialog, keenam penutup, dan yang ketujuh foto bersama. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darus Sa'adah Karangtumpuk Panjang Gresik kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nadim SH SPD dipersilakan. Mohon izin,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pada yang terhormat Bapak Anton Dwi Cahyo, SPD MM, MPD yang kami hormati, dan seluruh wakil yang hadir di ruangan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Guru MI Darus Saada yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajah, berkumpul di SMA Negeri 2 Batu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Lembaga Pendidikan MI Darus Saada Karangtumpuk, pertama terima kasih atas tempat, atas kesediaan dari SMA Negeri 2 Batu untuk kami jadikan tempat singgah menimba ilmu, more ilmu, ngaji dan lain sebagainya nanti. Mudah-mudahan dengan penghormatan itu Allah selalu memberikan balasan yang lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kedua, apabila kami dalam melaksanakan studi tiru pada hari ini, ada tindak tanduk kami yang nanti ataupun dari guru-guru kami dan rombongan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu SMA Negeri 2 Batu, saya mewakili dari teman-teman MI Darus Saada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, studi tiru yang kami laksanakan pada hari ini memang ini benar-benar program kami. Kami tanggal 14 Juli kemarin baru diangkat menjadi kepala MI, kemudian berbarengan dengan implementasi kurikulum Merdeka, sehingga kami dari tim MI Darus Saada masih awam terkait IKM ini. Sedangkan di peraturan pemerintah harus dilaksanakan di tahun ini kelas 1 dan kelas 2. Itu di daerah kami. Sehingga kami mau tidak mau harus melaksanakan ini. Kebetulan kemarin itu kami konsultasi sama Bu Ina, sama Bu Erni, akhirnya nyambung, kita disuruh studi tiru. Studi tiru ini aneh tapi nyata. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita yang dari lembaga kali dasar, tetapi studi tirunya di SMA, luar biasa. Luar biasa. Maka kami ini minder, harus minder. Kenapa minder? Karena kami ini dari dasar MI yang istilahnya SD, kita studi tirunya SMA. Nah, dari situ maka kami memberanikan diri, ya wes dire ilmu itu gak ono batasi. Dire ilmu sing lebih tua maka itu akan lebih bagus prinsip kami. Istilahnya SMA itu kan lebih tua daripada ini. Maka tidak ada salahnya kami yang lembaga dasar ini menimba ilmu, dan tentunya nanti dari konco-konco MI Darus Saada bisa memetik apa yang menjadi program unggulan dari SMA ini, sehingga siswanya mencapai ribuan. 1000 berapa? 1050 siswa. Sedangkan MI hanya 114.
bandingannya jauh sekali. Makanya kami lihat masuk itu solidaritas. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat bimbingan dengan yang sebisa-bisanya, karena tenaga pendidik kami juga banyak yang sepuh, mulai berdiri pertama sampai sekarang itu ada Pak Kusen itu paling sepuh, mulai kepala pertama di swasta itu. Jadi mulai keadaan punanya, jadi ngajar terus itu di swasta. Oleh karena itu Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekali lagi mohon kami yang dari MI ini dibimbing benar-benar, dan saya berpesan pada teman-teman tenaga pendidik di MI, apa yang diperoleh mungkin beda antara individu satu dengan individu yang lain, itu beda. Maka ambil yang lebih baik dan bisa kita praktekkan di MI Darussaada. Alhamdulillah tahun ini sudah berbenah MI Darussaada, sehingga mulai dari awal masuk hingga akhir bulan Ramadan ditutup dengan sholat duha dan sholat berjamaah zuhur. Itu saja, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Nadim selaku Kepala MI Darussaada, yang intinya tetap memotivasi bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Kemudian al ilmu yukta wal yakti. Jadi ilmu itu harus didatangi. Terima kasih Pak Ali Muksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat yang tak terkira besarnya, tak tertulis, walaupun habis tinta di lautan. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita rindukan syafaat nanti di yaumul akhir kelak. Pak Mas Nadim kalau di Kementerian Bu Mas Nadim ini Pak Muhammad Nadim alhamdulillah bisa hadir di Anda kirim namanya kan calon menteri. Amin. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Bapak Muhammad Nadim, SHSPD, yang kami hormati, dan Bapak Ibu Guru dari MI Darussaada Karangtumpuk Panceng. Panceng atau Panceng? Panceng ya, ada salah baca ya. Panceng, Panceng itu kan beda punya. Ini baru saya dengar. Kemarin saya tanya fasilitator saya Pak Rifin, kebetulan dari Gresik Pak. Jadi pendamping kami, jadi fasilitator itu kebetulan dulu pengawas di Gresik. Oh Panceng itu Gresik tapi dekat Lamongan. Iya. Nah, betul ya. Nah, kebetulan adik saya di Lamongan Bu, di Ngimbang, di SMA Negeri Ngimbang, tapi tinggalnya di Tambak Beras, Jombang, jadi ya PP katanya. Saya pernah sekali mau ke Tuban itu lewat Jombang, lewat Ngimbang, nggak salah Gus.
Gresik sendiri saya bingung di sana. Tanahnya retak-retak itu ya. Tanahnya bergerak betul ya. Nah, yang saya malah lupa. Itu sekali saya kalau bis dari Batu ke Tuban ada. Kalau yang ke Gresik tidak ada ya. Harus lewat Surabaya. Terima kasih Pak Yati sudah hadir di sini dan ini satu-satunya dari 37 lembaga yang telah hadir di sini, Bu. Ibu yang ke-37 Bapak Ibu. Ini di catatan saya hampir semuanya SMA. Yang pertama itu SMA Negeri Mataraman Banjar Kalimantan Selatan yang hadir di sini. Dan yang dari MAN ada dari MAN Boyolali. Kemarin ada MAN juga dari MAN 2 Lamongan yang telah hadir di sini. Kemudian yang terakhir kemarin ketika turnamen KKS Gunung Kidul Yogyakarta yang sudah hadir di sini di samping SMA tadi. Yang terjauh kemarin dari KKS Kalimantan Utara. Jadi ada baru Kalimantan Utara, Kaltara itu ada 6 kabupaten kota. Saya juga baru dengar kemarin ke sini di 3 tahun ini ya. Kan ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Tengah, Barat. Yang baru adalah Kalimantan Utara. Sekarang, nah ini informasi gitu. Saya sangat hormat, terima kasih Bu Ina yang mengantarkan itu. Saya awalnya kaget, tahu MI menghubungi saya Pak Nadiem. Ternyata ada namanya apa? Pak Joblan ya. Karena hubungnya, Bu Ina waktu datanya kaget. Iya siapa? Oh, iya ternyata Bu Erni, yang mana ya? Oh, mana tadi belum dikenalkan ya Pak. Saya perkenalkan Bu yang paling ujung itu Bu Dwi Puji. Nah itu bendaranya kurikulum. Di sebelahnya itu panggilannya Shinsei. Nah, Dr. Wahyu Triandayani itu guru bahasa Jepang. Shinsei itu kayak minuman itu, ya. Minuman yang ada jahenya. Itu pernah ke Jepang Bapak Ibu. Alhamdulillah 1,5 tahun di Jepang. Nah, kalau kami belajar bahasa Jepang itu di sebelahnya Bu Ina Nifanti itu rekan saya pelarian dari Timur Ibu. Sama-sama dengan saya dulu. Hanya Bu Ina ini tinggalnya di gunung gitu ya. Makanya beda, larinya cepat. Saya tinggalnya di pinggir pantai. Alhamdulillah selamat Bu Ina ya sampai di sini. Dulu pernah fungsi bareng. Di sebelahnya itu Bu Wiwi Sudirati MPD, maka kurikulum. Sumeneb ini maka Makassar ya. Nah, di sana. Ada yang dari Sumeneb juga bagus. Ini karena Arema asli Madura. Makassar sekaligus guru BK. Saya sendiri tadi sudah dikenalkan. Kebetulan saya asli dari Pare Kediri, tapi sudah di Batu mulai tahun 99, mulai SMA 2 berdiri tahun 97. Istri 1 dari Surabaya, putra 2, dia putranya 4 ya, kalah saya, kalah 2. Alhamdulillah, tapi Bapak Ibu bisa hadir di sini. Kebetulan SMA Negeri 2 Batu ini angkatan pertama melaksanakan kurikulum. Ini ada baru ini yang masih imut-imut. Saya perkenalkan itu tukang keker, Pak Aris Setiawan. Nah, ini tadi Pak Nadiem tanya, ini P3K Pak. Jadi di tempat kami ada PNS, ada P3K yang baru-baru ini yang masih muda-muda ini, ada tadi guru GTT ya. Ini masih 3. Mudah-mudahan janjinya pemerintah tahun 2024 November itu tidak ada lagi guru honor maupun tenaga honor di instansi pemerintah. Jadi moga-moga semuanya nanti diangkat menjadi, kalau tidak PNS sekarang namanya P3K. Di tempat mana dia mungkin tidak ada yang di tidak ada aja. Alhamdulillah. Nah, juga di sekolah negeri itu regulasinya seperti itu. Jadi di sekolah negeri hampir semuanya PNS dan mana yang dibiayai oleh sama bos ya. Di kami sudah ada bos ya. Ada 2, yakni bos sama BPUPP, Kementerian Provinsi. Yang lain ada peran
masyarakat. Mungkin kalau di MI ada SPP gitu ya, cuma di sekolah negeri kami tidak boleh yang namanya SPP, yang boleh hanya sumbangan. Infak boleh, kami membangun masjid karena infak. Tapi kalau usul SPP yang tiap bulan itu tidak diperkenakan. Yang boleh hanya sumbangan, artinya besarnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan. Tidak boleh bayar bulanan, misalnya 100.000 itu tidak boleh. Tapi kalau mau nyumbang 5 juta boleh. Ya, kayak gitu artinya. Itu regulasi di sekolah. Menurut informasi pemerintah bahwa semua sekolah nanti tahun 2024 sudah harus wajib ya jadinya menggunakan kurikulum merdeka. Untuk di SD, MI itu biasanya dimulai dari kelas 1 dan kelas 4. Kalau di SMA itu kelas 9, kalau di SMP kelas 7. Itu aturannya lain. Bahkan di TK juga ada. Ya, kami barengan kami sekolah merdeka pertama itu ada TK, juga ada SLB. Kami dengan saya ada SLB, di mana ada sekolah luar biasa juga wajib melaksanakan. Dan terakhir ini di PKBM, jadi paket A, paket B maupun paket C juga harus menggunakan kurikulum merdeka. Yang awal tahun 2021 ketika kami ikuti itu belum punya nama. Di lahir itu tidak punya nama. Kami memakai sampai bulan November baru diberi nama. Dulu namanya prototype, ya. Kurikulum prototype peralihan dari peralihan kan 13 disediakan pada saat COVID. Ya, COVID ya, kurikulum COVID waktu itu. Jadi K13 di saat COVID itu banyak yang dikurangi, disederhanakan. Nah, peralihannya inilah disebut dulu prototype dan akhirnya dinamakan kurikulum merdeka. Salah satu cirinya di kurikulum merdeka, ini tidak adanya ujian nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya proyek P5. Harus, jadi nanti masih walaupun SD, SMP maupun SMA harus melaksanakan P5. P5 atau proyek itu diambilkan dari jam pelajaran, mata pelajaran di setiap mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum baik SD, SMP maupun SMA. 25 sampai 30%. Misalkan di SD agama berapa jam? 4 jam. 4 gitu. 4 JP. Kalau di MP mungkin ada dipartisi lagi nih, ada Quran hadis, ada sejarah Islam, ada nanti harus diambilkan dari itu seperempatnya untuk proyek. Misalkan ya contoh bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia kan 8 jam, berarti seperempatnya 2 jam diambil untuk proyek. Jadi yang untuk pelajaran tinggal 6 jam. Ya, umum itu. Dan matematika, saat 5 apa 6 ya? 6, nah berarti seperempatnya bisa 1 sampai 2 jam dipakai untuk proyek. Jadi mungkin bisa bukakan PPT saya. Ini saya langsung ya, nanti ini informasi apa nanti sambutan kemudian langsung ke materi, gitu deh Pak. Biar cepat nanti bisa langsung tanya jawab. Karena baru saya informasikan yang umum dulu ya. Nanti karena hal yang khusus nanti Bu Wiwi dan Bu Serana untuk proyek sama perangkat pembelajaran. Ya, ya betul. Nah, dasar hukum kurikulum merdeka itu Permendikbud ada 2, 56 tahun 2022 dan Permendikbud 262 tahun 2021. Itu berubah. Kami berjalan waktu itu 1 sampai 3 bulan kemudian dirubah. Itu tentang ada struktur kurikulum. Kalau Bapak Ibu buka di sana ada struktur kurikulum mulai SD, SMP sampai SMA. Terus ke bawah Bu, sampai ke struktur kurikulum. Nah,
Apa kekerasan dari kurikulum Merdeka? Itu tadi saya bilang bahwa ada pembelajaran dari project. Itu wajib. Tadi 25% sampai 30% mengambil jam mata pelajaran. Jadi misalkan guru bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia di kelas, maka dia harus mengajar project. Project ini ditentukan temanya oleh pemerintah. Ada 5 sampai 7 tema yang sudah ditentukan. Salah satunya misalkan suara demokrasi, gaya hidup berkelanjutan, itu ditentukan. Bapak Ibu tinggal milih nanti proyek mana yang dibicarakan dari 7. 1 tahun bisa 2, bisa 3. Lanjut Bu, di struktur masuk yang SD. Nah, ada mata lokal, termasuk di kurikulumnya SD itu ada wajib bahasa Inggris kan ya. Nah, kalau dulu kan tidak boleh, sekarang malah wajib bahasa Inggris. Nah, di kurikulum SD itu ada bahasa Inggris 2 jam ya. Kemudian ada mata lokal, ada bahasa daerah Pak? Ada, itu ya. Itu yang kita wajibkan 2 jam masuk kurikulum lokal. Itu disebutkan untuk bahasa daerah itu boleh terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Jadi misalkan tidak diajarkan itu boleh, tidak tentu dalam mata muka boleh, tapi itu harus terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Karena yang diutamakan adalah budaya daerah Jawa Timur. Kami di SMA ini kebetulan tidak semuanya dapat bahasa Jawa. Tahun ini di kelas 11 ya. Tapi di ujian akhir di kelas 12 harus ada. Itu beda. Itu fleksibelnya juga. Jadi nanti di SD juga begitu bisa. Lanjut dulu. Nah, itu kurikulum SD. Saya besarkan. Nah, nanti ada produksi. Sementara itu, karena terlalu banyak nanti beliau nggak tanya, nanti bingung saja. Nanti termamu-mamu. Kami belajar juga lain tetap artinya hanya akan terkurangi untuk pembelajaran proyek. Jadi tidak penuh jam pelajaran tadi dipakai untuk akademik, tidak. Jadi harus dipotong, diambil untuk dan kegiatan proyek itu melekat pada setiap guru mata pelajaran. Jadi guru tambah bebannya. Di samping ajar mata pelajaran misalkan guru bahasa Inggris, ya harus belajar proyek. Nah, Bu Ina ini juga harus belajar proyek. Sekarang Bu Ina ini proyeknya rekayasa ya Bu Ina. Nah, rekayasa dan teknologi. Apa hubungannya dengan bahasa Inggris? Ya nggak tahu. Pokoknya harus belajar baru anak-anak diajari untuk rekayasa dan teknologi.